Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Kali ini episode spesial, Aziz bisa hadir untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah di program podcast Kisbay. Nah, luar biasa. Kisbay ini adalah tentunya podcast di mana gagasan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang kita ketahui bahwa angka kematian pada bayi dari tahun ke tahun Kota Pekalongan semakin naik tinggi ke atas. Dengan adanya program Kisbay ini tentunya Dinas Kesehatan Kota Pekalongan berusaha ataupun berupaya untuk menurunkan angka kematian bayi yang ada di Kota Pekalongan. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya tentunya narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Wali Kota Pekalongan, Bapak Hafzan Arslan Junes, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Assalamualaikum Mas Wali, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Kita bertemu kembali, bersua kembali untuk Kota Pekalongan yang jauh lebih baik lagi gitu. Amin, ya amin. Mas Harus Wali ya. Lebih baik lagi. Harus ya. Saya panggilnya Pak Wali, Mas Wali atau AA Wali. Monggo. Kok mau saingan sama Bunda Inggit gitu ya. Pak Wali aja ya. Kayaknya lebih deep gitu ya kalau Pak Wali ya. Nah, selain senyamannya aja. Kalau senyamannya kayaknya sih harus dibawa umroh deh sama Pak Wali. Lu tetap lagi ya dari kemarin. Oke, selain ada Pak Wali Kota, pemirsa yang ada di rumah, kita juga sudah kedatangan. Tentunya beliau ini merupakan penggagas dari program Kisbay. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Indah Kurniawati MKes. Beliau ini merupakan kabid dari Kesmas P2P. Assalamualaikum Bu Indah. Masya Allah, kalau mamanya lihat Bu Indah itu adem gitu ya. Penggagas-penggagas seperti ini harusnya diuri-uri ya Pak Wali ya. Karena untuk menuju Kota Pekalongan jauh lebih baik lagi, kepeduliannya sangat tinggi gitu kan ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, seperti tadi yang Aziz sudah sampaikan di depan ataupun awal opening bahwa kita hari ini akan membahas program tentang Kisbay. Namun sebelum kita ibaratnya mengulik secara tuntas kepada Bu Indah ya, yang tentunya menggagas ataupun menginisiasi program ini, kita ke Pak Wali dulu. Pak Wali, kalau kita berbicara tentang kematian anak gitu kan di Kota Pekalongan, kita tahu terpampang gitu ya di berbagai macam surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Sepertinya segala hal sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi gitu. Namun in real life-nya ataupun pada kenyataannya masih tetap dari tahun ke tahun tetap naik. Seperti apa tanggapan dari Pak Wali? Ini yang pertama memang harus dibedakan dulu, mungkin masyarakat yang menonton Batu TV harus dibedakan dulu. Ini yang kita bahas angka kematian bayi ya, bukan angka kematian bayi yang dilahirkan. Betul ya, itu beda. Alhamdulillah kalau secara jumlah persentase sebetulnya kita masih di bawah target Jawa Tengah ya. Kita masih tahun 2023 masih sekitar 60-an ya Bu Indah, 60-an ya. Jadi bayi usia 1 bulan sampai dengan 11 bulan. Nah 60 ini kan memang kalau kita lihat jumlahnya masih tinggi ya. Ini kan harus ada terobosan. Betul. Harus ada metode tentang bagaimana segalanya sudah kita lakukan, termasuk periksa di puskesmas dan sebagainya. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan program yang dilakukan Bu Indah ini itu semakin bisa menurunkan angka kematian bayi di Kota Pekalongan. Oke ya, jadi buat pemirsa yang di rumah harus kita tegaskan terlebih dahulu ya Pak Wali ya, bahwa ada pembedaan gitu ya, bahwa angka kematian bayi yang dilahirkan atau angka kematian bayi gitu, karena itu berbeda ya untuk persentasenya, penelitiannya dan juga lain sebagainya. Oke, sekarang saya ke Bu Indah. Bu Indah, mungkin ini penting ya untuk diketahui sama masyarakat Kota Pekalongan terlebih khusus gitu kan ya. Sebenarnya program Kisbay itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Iya. Program Kisbay itu singkatan dari Kiat Sehat Seputar Bayi. Karena ini untuk optimalisasi upaya penurunan angka kematian bayi di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jadi kita akan membuat media baik bentuk podcast dan buku saku elektronik, di mana situ isinya pedoman singkat yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum. Bagaimana sih upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membantu
upaya penurunan angka kematian bayi di Kota Pekalongan. Oke ya, buat pemirsa yang ada di rumah tadi sudah dijelaskan secara detail bahwa KISB ini merupakan singkatan gitu ya. Kemudian di dalam KISB ini ada 2 program gitu kan yang bisa dikatakan sebagai program unggulannya gitu ya Bu Indah ya. Ada yang namanya podcast, di mana podcast tersebut tentunya untuk edukasi. Karena kemajuan teknologi ataupun sosial media otomatis dengan adanya podcast ini sangat penting sekali ya Bu Indah ya. Betul. Mungkin nanti kalau mamanya ada di tahun ke depan tren sosial media yang lain lagi mungkin bisa mengikuti gitu ya, agar bisa dilihat ataupun disaksikan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Kemudian yang kedua adalah buku saku elektronik gitu kan ya. Pemirsa, nanti kita akan bedah satu-satu gitu. Jadi selain pemirsa yang ada di rumah juga tahu tentang program ini, tapi juga bisa ibaratnya caranya ataupun mengaplikasikannya dan lain sebagainya secara detailnya seperti apa gitu ya. Pak Wali, saya ke Pak Wali lagi. Pak Wali, kalau mami kita berbicara tentang tadi sudah dikeluarkan 2 program gitu kan ya dari Bu Indah melalui Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, tentunya juga support dari pemerintah Kota Pekalongan. Gimana tanggapan Pak Wali dengan 2 program tersebut? Relate nggak nih? Pas nggak nih terobosannya gitu? Iya, kalau menurut saya memang semua program ini, kita bicara Dinas Kesehatan ini kan termasuk salah satu visi misi saya yang pertama. Oke. Ya, visi misi saya periode ini yang pertama. Jadi memang perbaikan kualitas kesehatan di masyarakat. Nah, ini alhamdulillah untuk progres Dinas Kesehatan sudah sesuai target saya. Ya, sudah beberapa kali kita mendapat penghargaan juga tentang bebas frambusia, kaki gajah dan sebagainya. Nah, ini kita masih yang kemarin juga masih terus menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Nah, ini ternyata ada kasus bayi yang meninggal ya. Ini juga menurut saya sangat pas sekali karena semua sudah zaman digital ya. Rata-rata masyarakat, apalagi ibu-ibu setelah melahirkan mungkin anak di usia anak 1 sampai 11 bulan dan sebagainya, ini praktis lah, bisa dilihat melalui smartphone, diakses, praktis diakses. Jadi himbauan kita juga ibu-ibu ini di samping pegang smartphone, jangan hanya lihat TikTok dan sebagainya lah ya. Itu juga harus ada informasi karena penanganan bayi ini Aziz, menurut saya sangat lebih rentan. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, misalkan bayi panas, bayi diare dan sebagainya, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan, itu nanti ada semua di buku panduan itu ya Bu Indah, termasuk makanan yang bergizi untuk bayi ya. Menurut saya ASI eksklusif selama 6 bulan itu juga sangat berpengaruh untuk kekebalan tubuh si anak ya, itu sangat berpengaruh. Jadi apapun susu formula yang sudah dikeluarkan oleh pabrik-pabrik susu formula dan sebagainya, itu kualitas dan kandungan gizinya masih kalah jauh dengan ASI eksklusif. Saya rasa penekanan itu juga. Jadi ibu-ibu misalkan di rumah sambil ngurusi rumah, sambil ngurusi bayi, menyusui dan sebagainya, dan buka podcast-podcast yang menginformasikan tentang kiat-kiat pentingnya dalam mengurus bayi, misalkan sakit dan sebagainya, supaya tidak terjadi telat penanganan sampai dengan bayi itu meninggal. Betul sekali ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini terlebih khusus kita tekankan untuk ibu-ibu gitu ya. Karena 24 jam kayaknya yang mengasuh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mengasuh, dunia terbalik ya Pak Wali ya. Jadi satu kali lagi tadi Pak Wali menekankan bahwa kalau mamanya scroll gitu kan ya, dilihat ataupun di scrollnya dipilih-pilih yang memberikan edukasi. Jangan cek kodam ya Pak Wali ya. Pak Wali, kodamnya macan tutul loh. Macan tutul gitu. Kemudian juga benar banget, karena banyak kalau mamanya kita bisa ibaratnya menggunakan sosial media itu dengan baik ataupun tepat, atau masih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Banyak ilmu, banyak manfaat, apalagi ini sudah dikeluarkan kiat-kiat dari Bu Indah. Ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi sesuai dengan zaman dan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Oke ya, kalau tadi sudah dari Pak Wali, sekarang saya ke Bu Indah lagi. Bu Indah, ini mungkin pemirsa yang di rumah juga sangat penasaran sekali. Apa sih sebenarnya dalam podcastnya? Kita bedah satu-satu ya Bu Indah ya, program dari Bu Indah ini. FYI juga bahwa program KISBay ini yang terdapat ada dalam 2 programnya, yaitu podcast dan juga buku saku elektronik ini pemirsa, bahwa merupakan salah satu peserta dari pelatihan kepemimpinan administrator
BPSDM Provinsi Jawa Tengah ya Bu Indah ya. Salah satunya adalah Bu Indah ini yang kita tahu bahwa bukan keresahan, mungkin problem gitu ya di Kota Pekalongan ini yang akan dituntaskan permasalahannya. Jadi ini butuh support juga dari masyarakat Kota Pekalongan, selain dari pemerintah Kota Pekalongan juga. Saya juga support loh Pak Wali dengan hadirnya pagi hari ini loh. Ya. Malah minta validasi ya. Oke, Bu Indah, kita detailin ataupun bongkar satu-satu podcast ya. Di dalam Kisbeh ini ada podcast. Podcast di situ berarti bisa diakses di mana? Kemudian di dalam podcast tersebut ada apa saja informasinya? Kemudian langsung ke program yang kedua, yaitu buku saku elektronik. Buku saku elektronik itu bentuknya apa? Kemudian di dalamnya ada apa saja? Monggo bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Aziz. Jadi kita berusaha bertransformasi dari metode media promosi yang kekunoan menjadi kekinian gitu ya. Betul. Jadi konvensional kita tatap langsung. Kolonial menjadi milenial gitu ya. Sekarang udah ada barunya lagi Pak Wali, Alpha Pak Wali. Generasi Alpha. Iya, lebih sulit lagi itu kayaknya ditebak nanti. Monggo. Jadi materi nanti yang kita buat itu sejak calon ibu menjadi remaja putri. Jadi dengan program pemberian tablet tambah darah untuk siswa SMP dan SMA, karena remaja putri ini nanti yang akan menjadi ibu hamil. Kemudian yang kedua, kesehatan calon pengantin. Jadi kita mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, kemudian mempersiapkan calon pengantin ini dalam kondisi kesehatan yang optimal ya, dengan screening calon pengantin di puskesmas. Nah, kemudian berikutnya ke materi ketika ibu muda ini hamil, berarti ke program antenatal care, yaitu memeriksakan kesehatan kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta. Jadi di sini peran keluarga juga penting untuk mendorong ibu-ibu ini memeriksakan kesehatan kehamilannya. Kemudian berikutnya adalah di sini juga perlu tentang intervensi gizi bagi ibu hamil untuk mencegah kejadian stunting dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya memotivasi agar ibu hamil ini nanti bersalinnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tidak di dukun bayi apa. Betul. Kemudian segmen berikutnya bagaimana perawatan bayi baru lahir antara 0 sampai 28 hari sampai 42 hari, terus antara sebulan sampai 1 tahun. Di sini memang kita ingin meng-push tentang keaktifan ibu-ibu untuk membawa putra-putrinya yang bayi balita ke posyandu. Ya, itu yang ada di dalam materi podcastnya gitu ya. Kemudian kalau mamanya di buku saku elektronik sendiri mungkin bisa diunduh atau seperti apa bentuknya gitu? Iya, untuk sementara kita masih pakai memanfaatkan flipbook ya, flipbook karena kita sekarang sudah tidak leluasa untuk membuat aplikasi baru. Karena kebijakan dari pemerintah ya untuk kami para ASN tidak mengeluarkan produk aplikasi baru daripada nanti tidak terpakai. Jadi kita pakai flipbook, nanti kita cantelkan di webnya Dinkes, Diskominfo, juga media sosialnya Puskesmas, Diskominfo dan Jadi buat masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah bisa mengakses dari buku saku elektronik ini melalui website gitu ya. Iya, website kita juga nanti di Instagram, di Facebook dan juga YouTube ya. Ibaratnya nyantol bareng dengan podcastnya seperti itu. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah silahkan bisa diakses karena ini ibaratnya edukasi ataupun knowledge yang bersumber dari orang-orang yang berkompeten gitu ya Bu Indah ya. Dan ini juga penting untuk bagaimana caranya bunda ataupun orang tua, terlebih khusus ibu, untuk bagaimana caranya kita untuk merawat anak agar bayi kita itu bisa tumbuh besar, cerdas, kemudian mengharumkan nama bangsa dan sehat seperti itu ya. Kemudian kalau kita mendengarkan tadi beberapa penjelasan dari Bu Indah nih Pak Wali ya, kan otomatis itu banyak hal yang akan ada di dalamnya gitu ya. Mungkin tanggapan menurut Pak Wali sendiri gitu. Pak Wali kan sering banget gitu ya belusukan ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Apakah masyarakat Kota Pekalongan akan welcome dengan program ini? Ya, saya rasa untuk welcome dan kemudahan masyarakat pasti mendapatkan itu ya. Kita welcome. Tinggal nanti PR-nya dari Bu Indah dan Dinas Kesehatan menurut saya bagaimana sosialisasi ini bisa sampai ke setiap masyarakat yang ada di Kota Pekalongan, khususnya ibu-ibu muda dan sebagainya. Ini nanti bisa dan namanya ini kan juga
nama-nama yang familiar lah. Betul. Ya, Kisbay gitu ya, walaupun ada singkatannya kisah kiat sehat seputar bayi ya, Kisbay. Itu juga menurut saya pemilihan nama easy listening gitu ya, easy listening. Jadi tinggal nanti sosialisasinya di masyarakat. Mudah-mudahan nanti juga pesan itu sampai ke masyarakat bisa mengakses dan sebagainya, dan saya yakin bermanfaat lah. Bermanfaat ya. Bu Indah, kalau kita berbicara tentang program Kisbay ini kapan berawal diinisiasi, kemudian apakah ini program sudah berjalan ataupun berlangsung, dan apa struggle yang ditemuin selama ini? Oh ya, terima kasih, karena ini kami masih proses diklat pelatihan. Jadi ini masih ikut di milestone yang tahap jangka pendek. Dalam waktu 2 bulan kita sudah harus launching ya. Nanti ada tahap menengah dan jangka panjang. Ya, kita supaya doakan tetap berkelanjutan. Amin ya robbal alamin. Karena ini baik untuk Kota Pekalongan, pemirsa yang di rumah, kita doakan semoga Bu Indah bisa lancar ya, dan ini program ini bisa menjadi sampai tahap berkepanjangan gitu ya, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Pekalongan ya. Pak Wali, kalau kita berbicara sama Bu Indah, support pemerintah Kota Pekalongan sendiri seperti apa, Pak Wali? Ya, kita mendorong memang untuk semua ASN di Kota Pekalongan ini, apalagi kalau ada diklat ya seperti Bu Indah sekarang, yang semua program maupun materi diklatnya itu juga harus yang bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya rasa supportnya pasti support ya, luar biasa. Mudah-mudahan juga ini menjadi pionir di kota kabupaten yang lain untuk membuat semacam buku saku elektronik. Betul. Ini kan menurut saya sangat luar biasa. Dulu juga Pak Kepala Dinas Kesehatan, saya masih ingat betul untuk Panic Bottom diklat itu juga ternyata menjadi pionir dan ditiru oleh kota kabupaten yang lain. Nah, ini harapannya Bu Indah juga bisa seperti itu. Jadi Pekalongan tetap menjadi pionir maupun yang mengawali program itu, ide itu. Semuanya bermanfaat, pasti kita dukung. Ya, kalau harapan dari Pak Wali Kota sudah kita dengarkan, semoga harapan tersebut bisa terrealisasi gitu ya. Amin. Support dari pemerintah dapat, kemudian juga dari Dinas Kesehatan sendiri juga sudah bekerja keras gitu ya Bu Indah ya. Tentunya melalui Bu Indah kita masyarakat Kota Pekalongan mensukseskan seperti itu. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, tentunya program ini karena masih diinisiasi dan akan segera di launching, kami mohon untuk Pak Wali Kota untuk bisa segera melaunching mungkin dengan ucapan ataupun silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Kisbay melalui Dinas Kesehatan tahun 2024 mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat dan tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Mudah-mudahan juga bisa menurunkan angka kematian, semakin menurunkan angka kematian bayi di Kota Pekalongan. Secara resmi saya launching. Boleh tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Akhirnya program Kisbay ini di launching secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan. Terima kasih banyak Pak Wali atas waktu, kesempatan dan juga sharing sessionnya pagi hari ini. Bu Indah juga terima kasih, sukses selalu, jangan mudah menyerah. Kita akan selalu support Bu Indah untuk Kota Pekalongan. Harapan saya juga ini jangan program yang pertama melalui buku saku elektronik. Nanti dari Dinas Kesehatan melakukan inovasi yang tentang informasi kesehatan yang lain. Luar biasa. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Semoga obrolan yang cukup singkat ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya Yusuf Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam.